Hai, halo. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Ibu Pitnarayani SPD dari SMA 1 Tamiang Layang. Materi kita hari ini adalah ketenaga kerjaan. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari. 3.3 kompetensi dasarnya adalah menganalisis permasalahan ketenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dengan indikator menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja, menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja, mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan, menjelaskan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, menjelaskan sistem upah dan pengangguran, menemukan permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai sumber belajar dari mana saja, dan menganalisis informasi serta data-data yang diperoleh dari berbagai sumber belajar. Kompetensi yang kedua yaitu 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Indikatornya adalah menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasi melalui media lisan dan tulisan. Nah, selanjutnya Ibu punya 2 gambar. Silakan diperhatikan. Dari gambar di atas, apa yang akan kalian pahami? Kondisi pada kedua gambar ini menggambarkan tentang permasalahan ketenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia saat ini. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar sesungguhnya merupakan modal bagi pembangunan nasional. Dengan catatan bahwa penduduk Indonesia sebenarnya memiliki kualitas yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Namun, fakta menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang besar justru menjadi beban negara karena begitu banyak yang belum atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali alias menganggur. Nah, selanjutnya ada 3 gambar. Silakan anak-anakku sekalian boleh menuliskan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan ini di kertas yang sudah Ibu bagikan. Apa perbedaan dari gambar-gambar yang ada ini? Apa saja jenis-jenis tenaga kerja? Apakah peserta didik adalah tenaga kerja? Berapa usia tenaga kerja di negara maju dan negara berkembang? Sekarang kita akan membahas mengenai materi kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian ketenaga kerjaan. Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenaga kerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai macam pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja. Menurut sifatnya atau kegiatannya, tenaga kerja jenis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tenaga kerja jasmania. Tenaga kerja jasmania merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya supir, montir, pekerja bangunan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tenaga kerja rohania, merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan ide-ide. Contohnya direktur, konsultan, dan manajer. Sedangkan menurut kualitasnya atau keahliannya ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahliannya melalui pendidikan formal atau non-formal yang tinggi sehingga dia ahli di dalam bidangnya. Apa coba? Benar, ada guru, ada dosen, ada dokter, ada pengacara, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih.
Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat karena pengalaman kerja dengan latihan terus-menerus. Contohnya apa? Ya, ada montir, sopir, pelukis, dan lain sebagainya. Umumnya, tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan yang terlalu tinggi karena mereka bisa memperoleh kemampuannya dari pengalaman-pengalaman yang terus berulang-ulang mereka lakukan sehingga mereka bisa menguasai. Yang ketiga yaitu tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya tukang sapu, buruh, pembantu, tukang beca, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi. Tentunya tenaga kerja yang bekerja di bagian ini adalah orang-orang yang sudah paham tentang bagian-bagian produksi, khususnya bidang pembuatan. Yang kedua adalah tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan tugasnya adalah mendistribusikan barang-barang. Yang ketiga adalah tenaga kerja umum dan administrasi. Tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia, umum, dan administrasi yang ada di dalam perusahaan. Menurut hubungan dengan produksi, yang pertama tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biaya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja yang tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak terlibat dalam secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Pernah dengar kata kesempatan kerja tidak? Nah, kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan kerja memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Sedangkan dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Nah, hubungan antara penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran dapat dilihat pada bagan berikut ini. Jadi silakan anak-anakku sekalian boleh memahami tentang bagan yang sudah Ibu tampilkan ini. Simak penjelasan singkat dari bagan yang tadi sudah ditampilkan. Penduduk suatu negara itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Anak-anak dan lansia termasuk dalam kelompok ini. Tenaga kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Angkatan kerja yakni kelompok tenaga kerja usia 15 sampai dengan 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja yang tidak tersedia bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Contohnya, pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama pekerja, yakni kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran, yakni kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Pekerja penuh, yakni pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. Lama kerja minimal 40 jam per minggu. Besar pendapatan minimal sama dengan UMR. Jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya.
Setengah menganggur, yakni pekerja yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Kelompok setengah menganggur dibagi menjadi 3 kelompok, yakni setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Setengah menganggur berdasarkan pendapatan, yaitu pekerja yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja. Setengah menganggur menurut produktivitas, yaitu pekerja yang produktivitasnya di bawah standar perusahaan. Pada umumnya, pekerja yang baru masuk dan bekerja dengan cacat tentunya termasuk golongan ini. Selanjutnya, masalah ketenagakerjaan. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan. Berikut masalah ketenagakerjaan yang terdapat di Indonesia. Sebenarnya banyak, tapi Ibu hanya mengambil 4. Yang pertama, tingkat pengangguran. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. 3, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. 4, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Apa saja upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang bisa dilakukan? Perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari berbagai macam pihak. Yang pertama adalah pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai macam pusat latihan kerja, dengan tujuan untuk melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif dan kreatif, membangun sekolah-sekolah kejuruan, menanamkan modal, dan menerapkan program keluarga berencana. Yang kedua, pihak swasta atau perusahaan. Ini bisa bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah atau kampus untuk memberikan kesempatan untuk melaksanakan praktek atau magang untuk mempersiapkan berbagai macam kemampuan dan keterampilan kepada calon tenaga kerja dengan memperkenalkan dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, individu. Ada beberapa cara yang bisa diambil oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu kualitas dirinya, yaitu membekali dirinya dengan berbagai macam hal yang dikehendaki oleh perusahaan, baik dengan keterampilan dan pengetahuan, baik non formal ataupun formal, dan juga bisa ikut kursus dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan atau yang ditawarkan oleh pemerintah ataupun juga pihak swasta. Dan juga kita juga bisa menanamkan jiwa wirausaha. Bekerja bukan hanya berarti bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan. Bila kita belum mempunyai kesempatan untuk bekerja, kita bisa membuka usaha sendiri, bekerja secara mandiri dengan berwirausaha. Karena dari situlah kita juga bisa mengembangkan kemampuan dan bakat kita untuk mengenali peluang usaha. Dan mungkin di kemudian hari kita berkesempatan untuk membantu pemerintah ataupun pihak swasta membuka lapangan pekerjaan bagi para pekerja. Setelah peserta didik menyimak materi yang sudah Ibu tayangkan hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, silakan kalian menyimpulkan itu terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan ini di dalam kelompok kalian masing-masing. Tuliskan tentang pendapat kalian dan presentasikan dengan menggunakan bahasa dan tentunya kreativitas kalian masing-masing yang berkaitan dengan materi ketenaga kerjaan. Selamat mengerjakan dan izinkan Ibu mengucapkan, petang hari mencari makan, ada ikan berbau amis. Dalam pantun Ibu ucapkan, selamat belajar untuk kalian yang manis.